观众朋友们，大家好，欢迎收看南洋企业周刊，我是三弟，在雅加达用印尼文为大家播报本周的企业新闻。Menurut Huaci Logistik pada bulan Agustus, data Bea Cukai Vietnam menunjukkan bahwa impor mobil Vietnam mencapai 14.913 unit, turun 19% dibanding bulan sebelumnya dan sedikit turun 0,6% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Dengan total nilai impor sebesar 363 juta dolar Amerika Serikat. Di antara banyak negara pemasok, Indonesia menempati posisi pertama dengan volume ekspor 6.673 unit, menyumbang hampir setengah dari total impor mobil Vietnam pada bulan tersebut, dengan nilai impor mendekati 91,5 juta dolar Amerika Serikat. Thailand berada di posisi kedua dengan mengekspor 5.346 unit. Meskipun jumlahnya lebih sedikit dibanding Indonesia, namun dengan nilai transaksi lebih dari 113,4 juta dolar Amerika Serikat, menempati posisi pertama dari segi nilai. Sementara itu, Tiongkok berada di posisi ketiga dengan 3.206 unit dan nilai impor lebih dari 106,4 juta dolar Amerika Serikat. Menurut Institute of Intellectual Property Knowledge, pada saat Vietnam merayakan hari kemerdekaannya yang ke-80, merek kendaraan listrik VinFast secara resmi menyerahkan armada khusus yang terdiri dari kendaraan Lac Hong 900 LX kepada Kementerian Luar Negeri Vietnam. Armada ini dibangun untuk melayani para pemimpin dunia. Menurut GAC Internasional pada tanggal 19 September, GAC Internasional dan mitra kerjasama mereka di Kamboja, TH Group, secara resmi menandatangani perjanjian kerjasama pabrik KD dan secara bersamaan mengadakan konferensi pers yang menandai masuknya perkembangan GAC di Kamboja ke tahap baru, serta mencerminkan langkah penting GAC dalam memajukan strategi Global One GAC 2.0 dan memperdalam konsep satu lokalisasi. Menurut Pony.ai pada tanggal 20 September, perusahaan mobil otonom Pony.ai mengumumkan secara resmi memasuki pasar Singapura, bekerja sama dengan penyedia layanan transportasi terbesar di Singapura, ComfortDelGro Corporation, untuk menerapkan kendaraan otonom dan layanan terkait di wilayah tersebut, sehingga memudahkan perjalanan harian penduduk Singapura. Menurut VN pada tanggal 21 September, zona ekonomi Phuong An di Vietnam Tengah kembali mendapatkan dorongan besar. Hating Industrial Park Investment Joint Stock Company yang berada di bawah naungan Vingroup telah mendapatkan persetujuan untuk berinvestasi lebih dari 21,4 triliun dong Vietnam, sekitar 5,8 miliar yuan, untuk membangun kawasan industri pendukung kendaraan listrik seluas 132 hektar di Phuong An, Provinsi Hating. Menurut WeRide pada tanggal 22 September, perusahaan teknologi mengemudi otonom terkemuka di dunia, WeRide mengumumkan bahwa super apps Asia Tenggara Grab akan bekerja sama dengannya untuk meluncurkan layanan transportasi otonom pertama Grab yang ditunjukkan bagi konsumen di Singapura. Proyek AI.R, Autonomously Intelligent Ride. Menurut Lumen Journal pada tanggal 23 September, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa pada akhir tahun ini akan mengakhiri kebijakan pembebasan bea masuk impor mobil listrik utuh atau CBU dari Tiongkok. Menanggapi hal ini, Direktur Pemasaran Toyota Astra Motor, Job Hernando Demili, menyatakan bahwa penyesuaian kebijakan ini akan mempengaruhi semua produsen mobil listrik murni BEV di Indonesia. Job mengatakan, dalam beberapa bulan ke depan kami akan mengamati reaksi pasar secara keseluruhan. Ia mengingatkan bahwa pasar otomotif Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah cenderung stagnan, bahkan menurun, sehingga seluruh pelaku industri perlu meningkatkan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga keuangan untuk mendorong kembali pertumbuhan industri. Menurut akun resmi Xpeng Motor pada tanggal 23 September, Xpeng Motor mengumumkan bahwa pihaknya kembali memperluas jaringan infrastruktur pengisian daya di kawasan Asia Pasifik. Stasiun pengisian daya bermerek Xpeng kini resmi beroperasi di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Merek pengisian daya merek Xpeng atau Xpeng Charging akan sepenuhnya terhubung dengan jaringan pengisian daya yang dioperasikan oleh Charge Plus, operator pengisian daya terbesar di Singapura yang mencakup lebih dari 3.800 titik pengisian daya di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Jaringan ini mencakup jaringan pengisian daya publik terbesar di Singapura dengan pangsa pasar lebih dari 30%, serta stasiun pengisian daya di jalan tol sepanjang total 5.000 km. Menurut Highnet Media pada tanggal 23 September, Royal Gazette menerbitkan dua pengumuman terbaru dari Komisi Perlindungan Konsumen mengenai pengelolaan label kendaraan listrik, yang secara jelas memasuki sepeda motor listrik, sepeda listrik, dan mobil listrik ke dalam kategori barang berlabel wajib. Semua produsen diwajibkan untuk menampilkan informasi kunci produk secara jelas kepada konsumen sebelum penjualan. Menurut Baknin Provinsi Information Portal pada tanggal 23 September sore, Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi,
Fang Fanxin bertemu dengan pimpinan perusahaan Jiangsu Shenma Electric dari Tiongkok dan mengadakan diskusi dengan mereka. Dalam pertemuan tersebut, Shenma Electric menyatakan bahwa perusahaan berencana berinvestasi di Vietnam dalam 2 tahap. Tahap pertama dari 2025 sampai 2030 direncanakan membangun 2 pabrik dengan luas sekitar 28 hektar dan total investasi sekitar 90 juta dolar Amerika Serikat. Tahap kedua dari tahun 2027 sampai 2033 direncanakan membangun 3 pabrik dengan total luas 42 hektar dan total investasi sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat. 以上是本周的南洋汽车周刊，感谢您的收看，我们下周再见。